Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah statistik. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang uji komparatif beda rata untuk part yang ketiga. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsepnya dengan ulasan yang lengkap. Nah, perbedaannya dengan part-part sebelumnya, di part ini saya akan membahas untuk uji komparatif beda rata pada dua sampel. Dengan sampelnya saling independen dan dengan menggunakan dua statistik uji yang berbeda, yaitu uji t-test dan uji Z. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, selama ini Pak Budi mengajar siswanya dengan metode tertentu, katakanlah dengan metode konvensional. Nah, tidak puas dengan metode tersebut, Pak Budi merancang model pembelajaran dengan pendekatan baru, yaitu dengan pendekatan konstruktivis. Nah, berarti ada dua metode ya, dua metode konvensional dan metode yang konstruktivis. Nah, berdasarkan pada teori ini, teori yang konstruktivisme, Pak Budi mempunyai hipotesis bahwa metode baru tersebut lebih baik dibandingkan dengan metode yang lama. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut, Pak Budi melakukan penelitian eksperimental dengan mengambil kelas 1B sebagai kelompok eksperimen yang dikenai metode baru. Nah, sebagai kelompok kontrolnya digunakan kelas 1A. Nah, digunakan metode yang lama, yaitu konvensional. Setelah 1 semester, kedua kelompok tersebut diberikan tes yang sama. Hasil tersebut tampak pada tabel dan dengan mengambil alfa 1%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, tabelnya seperti ini. Oke. 1A pakai metode yang lama, sedangkan 1B pakai metode yang baru. Kemudian N-nya 30 untuk kelas A dan N-nya 70 untuk kelas B. Nah, ini berarti sampel ya, ukuran sampel karena N-nya kecil. Kemudian rataannya berarti X bar. Nah, X bar berarti 74 untuk kelas A dan 78 untuk kelas B. Dan deviasi bakunya di sini adalah S. Ya, kenapa S? Karena ini data pada sampel. Nah, karena kita harus meninjau juga ada perbedaan uji statistik yang kita gunakan ketika deviasi bakunya itu diketahui pada populasi dan tidak. Nah, begitu ya. Nah, biasanya kalau diketahui pada populasi, maka kita menggunakan uji Z. Nah, selain itu juga kita meninjau ukuran N. Ya, jika N-nya lebih besar sama dengan 30, maka deviasi baku pada sampel tersebut diasumsikan menjadi deviasi baku pada populasi. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, saya mau ingatkan kembali tentang hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, ini untuk uji hipotesis satu sampel. Hipotesis nol selalu memuat tanda sama dengan, baik itu sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, kebalikannya, hipotesis alternatif memuat tanda yang tidak mengandung sama dengan, berarti tidak sama dengan, kurang dari saja, atau lebih dari saja. Nah, kemudian ini sama seperti part sebelumnya, kita bisa lihat ini untuk satu populasi ya, karena ada satu mu, semuanya satu mu. Kemudian di sini C adalah suatu bilangan konstan ya. Jadi misalnya biasanya digunakan untuk sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi populasinya itu satu populasi saja. Oke. Nah, berikutnya untuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif pada dua populasi. Nah, sama seperti tadi ya, namun perbedaannya di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada dua mu ya, mu A dan mu B. Nah, kita harus perhatikan bahwa tujuan penelitian kita akan letakkan di H1. Pada tipe A, nah di situ menunjukkan bahwa misalnya ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara rata pada populasi, karena ini adalah mu ya, rata pada populasi, maka kita gunakan tipe A. Sedangkan kalau tipe B dan tipe C, nah ini tujuan penelitiannya itu salah satu populasi lebih baik daripada populasi yang lain. Nah, yang tipe C, salah satu populasi tidak lebih baik daripada populasi yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di sini saya mau menjelaskan terkait dengan daerah kritis ya. Sama seperti part sebelumnya, ada 3 DK. Nah, ini menyesuaikan dengan statistik uji yang kita pakai. Jadi kalau misalnya ini Z, ya kita pakai Z.
Kalau statistik ujinya T, berarti di sini kita pakai dengan T. Nah, tipe A ini disebut hipotesis 2 ekor karena ada 2 daerah kritik. Sedangkan tipe B ini dikatakan ekor kanan karena dia bagian sebelah kanan ya, karena lebih dari ZA. Nah, kemudian tipe C ini merupakan ekor kiri karena dia daerah yang kurang dari, berarti ada di sebelah kiri. Ya, sekarang kita analisis masalah yang tadi. Nah, hipotesis atau tujuan penelitian tersebut, nah, bertujuan bahwa metode yang baru lebih baik dibandingkan metode yang lama. Nah, salah satu metode lebih baik daripada metode yang lain. Dengan demikian, maka kita akan menggunakan hipotesis tipe B. Ya, karena salah satu metode lebih baik daripada metode yang lain. Nah, di sini kita harus jeli melihat bahwa di sini ada mu A dan mu B. Nah, rata yang mana yang harus kita letakkan di mu A dan rata yang mana yang harus kita letakkan di mu B. Nah, itu kita harus perhatikan kembali pada tujuan penelitiannya, ya. Nah, tujuan penelitiannya metode baru lebih baik dibandingkan metode yang lama. Nah, berarti mu A ini harusnya metode yang baru, ya. Maka mu A ini adalah rata pada populasi metode yang baru. Nah, sedangkan mu B itu rata populasi metode yang lama, begitu ya. Nah, kita lihat datanya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, N-nya itu sama-sama lebih besar dari 30 ya. Nah, dengan demikian, nah, deviasi bakunya ini kita anggap sebagai deviasi baku pada populasi. Sedangkan ini walaupun pada sampel ya, karena N-nya lebih besar dari 30. Nah, konsekuensinya adalah S atau deviasi pada baku sama dengan sigma dan kalau dikuadratkan berarti dapat variansi ya. Variansi sampel itu akan sama dengan variansi pada populasi. Ya, nah ini adalah 3 buah uji statistik untuk hipotesis beda rata pada 2 populasi. Nah, sekarang kita harus memilih statistik uji mana yang sesuai dengan kasus kita ini. Nah, untuk uji statistik nomor 5 dan 6 ini sama-sama variansi pada populasinya tidak diketahui ya. Nah, sedangkan ini setelah kita melakukan analisis masalah diketahui. Nah, berarti kita cari statistik uji yang memfasilitasi kita menyelesaikan masalah ketika variansi pada populasinya diketahui. Berarti kita pakai uji yang nomor 4 atau uji Z. Oke, nah, berarti ini yang dipakai. Ya, alfanya tadi 1%. Nah, karena hipotesisnya tipe B 2 populasi, maka alfanya tidak perlu dibagi 2. Nah, karena uji hipotesis tipe B, maka DK-nya seperti ini ya. Z sedemikian Z lebih besar dari Z alfa. Oke, solusinya. Nah, ini adalah H0-nya. Metode baru tidak lebih baik dari metode lama. Dan H1-nya itu adalah mu1 lebih besar dari mu2 atau metode baru lebih baik dari metode lama. Ini sesuai dengan tujuan penelitian kita. Alfanya 1%, statistik uji yang digunakan adalah ini. Nah, kalau statistik uji yang digunakan uji Z, berarti nanti kita pakainya tabel Z ya. Nanti ada beberapa nilai yang sudah dibakukan. Nah, ini adalah datanya. Nah, kita sajikan dalam bentuk simbol ya, berarti X bar 1. Nah, X bar 1 tadi di sini mu1-nya adalah data pada metode baru. Nah, susunannya seperti ini, maka kita harus jeli ya. Nah, data yang baru ini data yang berwarna ungu. Berarti X bar 1 ini adalah ratanya ya pada metode yang baru ya. Berarti di sini 78, kemudian variansinya ini kenapa 49? Nah, karena ini adalah S, berarti S atau sama dengan sigma karena sudah diasumsikan berlaku juga pada populasi. Sehingga ini dikuadratkan dapat 49 ya. Ini tadi sigma berarti. Nah, terus N1-nya 70. Nah, ini X bar 2 dan seterusnya berarti ikut data yang berwarna hijau. Oke? Semua kita sudah punya. Nah, sekarang kita tinggal komputasi. Nah, X bar 1 kurangi X bar 2 berarti sudah 78 dikurangi 74. Nah, dikurangi dengan
0 karena tidak membicarakan selisih rataan sehingga D0-nya sama dengan 0. Kemudian di bawah akar dari, variansi 1 berarti 49 dibagi dengan 70, variansi 2 64 dibagi dengan 40. Nah, kita harus selesaikan yang di dalam tanda akar duluan ya, baru diakarkan. Nah, kalau ini 78 kurang 74 berarti dapatnya 4. Nah, ini 49 bagi 70 dapatnya 0,7 ditambah 64 bagi 40 dapatnya 1,6. Sehingga kita lanjutan. Oke, tadi diperoleh ini ya. Nah, 0,7 ditambah dengan 1,6 ya, berarti 2,3 ya. Maka di sini akar 2,3. Kemudian kita lanjutkan. Nah, akar dari 2,3 itu adalah 1,51. Nah, sehingga 4 dibagi 1,51. Nah, itu diperoleh Z hitung. Nah, Z hitung adalah 2,64 yang berwarna ungu ini. Nah, setelah kita mendapatkan Z hitung, maka kita harus mencari lagi Z tabel. Nah, daerah kritiknya adalah Z sedemikian sehingga Z yang lebih besar dari Z alfa ya. Maka Z alfa atau Z tabel, nah ini adalah Z 0,01 karena alfanya 0,01. Nah, diperoleh 2,33. Nah, dapat dari mana? Nah, kita lihat nilai penting dari distribusi Z ya. Nah, kita lihat Z 0,01 berarti yang ini 2,33. Nah, kita sudah peroleh Z hitung dan Z tabel, sedangkan sekarang kita tinggal posisikan dia pada daerah kritik ya. Nah, daerah kritiknya ini berarti karena Z alfanya ini adalah 2,33, maka DK-nya ini adalah daerah Z yang lebih besar dari Z alfa atau Z yang lebih besar dari 2,33. Nah, sekarang visualisasinya kita lihat. Nah, ini adalah Z hitung ya berwarna ungu dan Z tabel berwarna merah. Kemudian areanya ke kanan karena yang lebih besar dari 2,33 berarti ke sana. Nah, dengan demikian ini adalah daerah kritisnya ya. Nah, daerah kritis tersebut adalah daerah penolakan H0, sedangkan daerah yang di luar daerah kritis adalah daerah penerimaan H0. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa Z hitungnya ini yang sama dengan 2,64. Nah, ini dia masuk dalam daerah kritis sehingga dia merupakan elemen dari daerah kritis atau elemen DK. Nah, konsekuensinya, H0 ditolak karena kalau berada di daerah kritis berarti berada pada daerah penolakan H0. Nah, maka H0 ditolak. Nah, konsekuensi dari H0 ditolak, maka H1 yang diterima ya. Nah, H0 ditolak dan H1 yang diterima, maka kita harus meninjau kembali pada perumusan hipotesis kita di awal tadi. Ya. Baru kita tarik kesimpulan bahwa metode baru lebih baik daripada metode lama. Nah, ini kita lihat pada perumusan hipotesis H0 dan H1 sebagai berikut. Oke, perumusan H0 dan H1-nya yang tadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa tadi H0-nya ditolak, maka konsekuensinya H1 diterima. Nah, H1 yang diterima ini mengatakan bahwa metode baru lebih baik daripada metode lama. Oke, berikutnya kita ke contoh soal berikut. Nah, seseorang ingin menunjukkan bahwa siswa wanita dan siswa pria tidak sama kemampuannya dalam matematika. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa yang di highlight yang berwarna hijau ini adalah tujuan penelitian ya. Nah, untuk itu dia mengambil sampel. Nah, sampelnya diambil 12 wanita dan 16 pria. Oke, nilai mereka adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai wanita dan pria. Nah, kemudian jika diasumsikan bahwa sampel tadi diambil dari populasi-populasi yang normal dan variansinya sama tetapi tidak diketahui. Nah, asumsi ini berarti asumsi yang ada di sini. Nah, berlaku pada diasumsikan keduanya sama. Nah, kalau diasumsikan keduanya sama berarti variansi pada pria sama dengan variansi pada wanita. Nah, kemudian dengan alfa 5% bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Oke, nah, analisis masalah tadi.
Nah, kita tinjau kembali tujuan penelitiannya adalah siswa wanita dan siswa pria tidak sama kemampuannya dalam matematika. Nah, berarti kalau sama tidak sama atau beda tidak berbeda, nah berarti hipotesisnya pasti pakai hipotesis tipe A. Oke? Nah, hipotesis tipe A seperti ini. Nah, kemudian kita tinjau data tadi. Oke? Nah, asumsinya tadi diasumsikan variansinya sama tapi tidak diketahui. Nah, itu akan berkaitan ketika kita memilih statistik uji yang tepat untuk digunakan. Nah, kita lihat bahwa N1 tadi atau jumlah sampel pada wanita, nah itu adalah 12 kurang dari 30. Nah, N2 kurang dari 30. Nah, dengan demikian kita tidak bisa mengasumsikan ini berlaku pada populasi. Nah, namun sudah diketahui pada soal, nah itu variansinya dianggap sama, tetapi tidak diketahui. Nah, berarti kita harus meninjau statistik uji yang tepat untuk masalah ini, ya. Nah, berikut adalah statistik uji yang kita bisa gunakan ketika populasinya 2. Nah, kita lihat variansinya sama tetapi tidak diketahui. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa uji statistik nomor 5 dan 6 ini untuk variansinya yang tidak diketahui. Kalau diketahui berarti pakai uji Z ya. Kalau tidak diketahui pakai uji T. Nah, kita lihat tidak diketahui tapi kenapa ini diasumsikan sama? Nah, kita lihat. Diasumsikan sama artinya variansi 1 sama dengan variansi 2, nah dianggap sama atau dianggap sebagai variansi. Nah, ini sebenarnya adalah yang tepat adalah variansi ya, bukan deviasi baku ya. Ini keliru. Oke. Nah, berarti ini adalah statistik uji yang kita pakai. Nah, kemudian tadi alfanya 5% atau 0,05. Nah, ini alfanya harus dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena kita menggunakan hipotesis tipe A ya. Kalau tipe B dan C tidak perlu kita bagi 2. Oke, karena ini hipotesis tipe A, maka DK-nya seperti ini. Nah, DK-nya menyesuaikan dengan statistik uji yang kita pakai. Nah, kalau uji Z kita pakai Z, kalau uji T kita pakai T. Ya. Nah, berarti ini adalah DK-nya. Nah, kemudian ini datanya yang tadi. Oke. Nah, kita harus melakukan permisalan. Misalnya mu1 adalah rataan nilai siswa wanita dan mu2 adalah rataan siswa pria ya. Karena menyangkut dengan nanti posisinya pada statistik uji yang kita pakai. Nah, ini adalah H0 dan H1-nya. Kemudian statistik uji yang kita pakai ini adalah uji T. Nah, kenapa kita harus tentukan dulu mana siswa wanita dan siswa pria? Ya, itu menyangkut dengan tadi tujuan penelitiannya. Nah, yang disebutkan duluan adalah siswa wanita ya, siswa wanita dan kemudian siswa pria. Nah, ini sini artinya bahwa X bar satunya adalah wanita dan X bar 2 adalah pria. Nah, di sini ada simbol baru, notasi baru yaitu SP. Nah, SP ini adalah adalah deviasi baku gabungan ya. Sehingga ini adalah variansi gabungan. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita harus mencari variansi gabungannya dulu atau SP kuadrat dengan formula seperti ini. Nah, kita harus cermati dulu bahwa di sini ada variansi 1 dan variansi 2. Berarti kita harus cari variansi dari data wanita dan data pria. Oke ya. Nah, kita ingat kembali rumus variansi yang kita bisa gunakan adalah ini. Nah, ini X kuadrat dan sigma X ini, sigma X kuadrat dan sigma X yang dikuadratkan ini kita menggunakan data wanita sendiri dan pria sendiri. Jadi kita cari dua variansi. Oke. Nah, kita cari dulu untuk wanita. Rumusnya seperti ini. Nah, datanya sudah saya lampirkan di sini. Kita cari X-nya, kemudian kita cari X kuadratnya. Ini diperoleh. Jadi misalnya data pertama wanita tadi kan 51 ya. Berarti 2601 ini diperoleh dari 51 kuadrat. Nah, ini dicari semuanya. Kemudian sigma X berarti semua X kita jumlahkan. Sigma X kuadrat berarti semua data X kuadrat ini kita jumlahkan. Nah, ini dapatnya 60.044. Nah, kita harus membedakan antara sigma X dan sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X dikuadratkan ini diperoleh dari sigma X yang ini 892 dikuadratkan. Ya, dapatnya 795.664.
Oke, langsung kita substitusikan. Nah, warna ini menyesuaikan dengan apa yang diketahui pada tabel penolong di sini ya. Berarti ini N-nya 12 ya, karena ada 12 siswa wanita. Kemudian ini adalah data sigma X kuadrat dan ini adalah sigma X dikuadratkan dikali dengan N kali N-1 berarti 12 kali 11. Nah, kita komputasikan. Nah, setelah kita komputasikan kita peroleh variansi untuk data wanitanya adalah 158,06. Nah, nanti kita juga perlu X bar ya, atau rata pada siswa wanita ya. Nah, ini diperoleh dari sigma X dibagi dengan N ya. Sigma X dibagi N berarti 892 dibagi 12 diperoleh 74,33. Nah, cara yang sama ini kita cari juga untuk data pada pria. Nah, sekarang kita ke pria. Nah, cara yang sama, tidak perlu saya menjelaskan lagi karena untuk menghemat durasi. Nah, cara carinya sama. Ya, oke. Sehingga diperoleh variansi pada pria, nah itu adalah 85,229. Nah, ketika X bar pria dan wanita kita sudah temukan dan kemudian variansinya pada wanita dan pria sudah kita peroleh juga, kita masuk kepada komputasi pada statistik uji. Oke. Ya, data yang tadi saya bawa semua. Oke, data yang di atas ini adalah data wanita dan yang di bawah ini adalah data pria ya. Nah, kita cari dulu variansi gabungannya ya. Berarti N1 min 1. Berarti kita lihat di sini. Oke. N1 min 1. Nah, N1-nya 12 kurang 1 berarti 11 ya. Ini adalah data menyesuaikan warna ya di atas supaya lebih mudah. Nah, ini berarti variansi wanita. Nah, ini N min 1 untuk pria dan ini variansinya pria. Nah, kemudian dibagi dengan 26. Nah, 26 ini didapat dari N1 tambah N2 kurang 2 berarti 12 ya ditambah 16 berarti 28. Nah, 28 kurang 2 berarti 26. Nah, kita komputasikan ya, dikali dulu ya. Nanti ini dikali dulu baru dijumlahkan, baru dibagi. Nah, setelah dijumlahkan didapat ini 317,095 baru dibagi dengan 26. Nah, diperoleh variansi gabungannya adalah 116,042. Nah, sedangkan kita harus mencari deviasi baku gabungan ya. Karena yang diperoleh pada statistik ujinya adalah deviasi baku bukan variansi. Berarti nilai variansi gabungannya tadi kita akarkan. Nah, sehingga diperoleh deviasi baku gabungannya adalah 10,772. Ya. Nah, semua yang kita perlukan di statistik uji ini sudah kita peroleh ya, mulai dari SP, kemudian X bar 1, X bar 2, N1, N2 semua kita sudah pakai. Nah, di sini ingat N1 tambah N2 kurang 2 ini adalah derajat kebebasan atau D kecil K kecil. Nah, istilah lainnya biasanya disebutkan sebagai degree of freedom. Nah, ini akan kita gunakan ketika kita mencari nilai dari T tabel ya, nanti pada tabel T. Nah, oke. Ya, nanti D-nya adalah sama dengan 0 karena kita tidak membicarakan tentang selisih rataan. Oke, nilai yang di sini sesuai dengan warnanya kita masukkan ya. Kita substitusikan. Nah, X bar 1-nya 74,33, X bar 2-nya ini. Kemudian ini adalah SP-nya, kemudian akar dari N1 per N1 tambah 1 per N2, berarti 1 per 12 tambah 1 per 16. Nah, kita selesaikan ini dan selesaikan dulu yang di dalam tanda akar. Warna biru ini dikurangi warna orange diperoleh 0,145. Nah, kemudian ini adalah SP-nya. Ya, kita selesaikan bertahap. Ini lanjutannya yang tadi. Nah, oke, pembilangnya tetap seperti ini. Kemudian ini SP-nya. Kemudian akar dari 1 per 12 itu adalah 0,083 ditambah 1 per 16 itu adalah 0,0625. Nah, lebih lanjut berarti ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan didapat akar 0,1455 ya. Nah, ini kita akarkan dulu diperoleh 0,31, data yang lain tetap konsisten, kemudian kita kalikan ya. Setelah kita kalikan diperoleh 4,104. Nah, pembilangnya dibagi penyebut, nah diperoleh T hitung. Nah, T hitungnya adalah 0,035. Berarti itu ya. Nah, kemudian kita harus meninjau pada daerah kritik. Oke.
Karena T hitung dan T tabel kita sudah peroleh ya. Nah, dia diperoleh T alfanya atau T tabelnya ini. Nah, T tabelnya ini formulanya adalah T alfa V. Nah, tadi alfanya adalah 0,025 ya, sedangkan V-nya ini 26. Nah, V-nya dapat dari mana? Nah, N1 tambah N2 kurang 2, berarti sama saja dengan tadi. Ini ya, ini N1 N2 ya, berarti 12 tambah 16 dikurang 2, berarti 28 kurang 2, berarti 26. Nah, nilai 2,056 ini kita harus tinjau dulu pada tabel T ya. Ya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana membaca tabel T. Oke, ini ya nilai yang ingin kita cari. Nah, alfanya tadi kan 0,5. Sedangkan karena kita menggunakan uji hipotesis tipe A, maka alfanya dibagi 2. Sehingga alfa per 2-nya ini adalah 0,025 dengan V-nya adalah 26. Nah, ini adalah tabel T yang bisa kalian lihat pada halaman 331. Nah, kita lihat di sini kan pakai two tail ya. Two tail berarti 2 jalur ya, karena tipe A ya. Terus kita lihat ke bawah ya. Maka nilai T tabelnya adalah 2,056. Nah, ini alasannya. Kemudian kita ke yang tadi, lanjutannya. Oke, setelah kita mengetahui dari mana kita memperoleh nilai T tabel ini, maka kita harus merumuskan daerah kritiknya ya. Nah, daerah kritiknya yang sudah saya tunjukkan tadi ada 2. Nah, kita lihat bahwa di sini kan T tabelnya kan 2,056, tapi di sini untuk daerah kritik yang pertama, nah ini adalah negatif T alfa per 2, sedangkan T alfa per 2-nya adalah 2,056, sehingga di sini adalah negatif 2,056. Atau, nah T alfanya tadi yang positif, berarti kita tinggal letakkan saja. Nah, kemudian ini adalah visualisasinya. Nah, ada 2 ya. Nah, kemudian nilai yang pertama adalah nilai yang negatif, ini. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai yang positif. Nah, kita lihat di manakah letak T hitungnya. Nah, T hitungnya tadi diperoleh adalah 0,035. Nah, oke. Nah, ini daerah kritik adalah daerah penolakan. Daerah penolakan ada 2. Kemudian di luar daerah kritik adalah daerah penerimaan. Nah, kita lihat bahwa T hitungnya ini adalah 0,035 berada pada daerah penerimaan H0. Nah, dengan demikian T hitungnya ini yang sama dengan 0,035 bukan merupakan elemen dari daerah kritik ya. Nah, kemudian keputusan ujinya maka H0-nya diterima. Sehingga kesimpulannya siswa wanita dan siswa pria sama kemampuannya. Nah, kesimpulan ini ditarik ketika kita meninjau kembali apa yang sudah kita rumuskan pada hipotesis di awal sebelum kita mengerjakan ini semua. Oke? Saya memberikan latihan soal, ada 2. Ini adalah tugas 1. Oke. Ya. Nah, dengan data seperti ini silakan di screenshot. Mantap. Dan tugas yang kedua adalah ini. Silakan di screenshot. Mantap. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Jadi sekiranya ada yang kurang jelas atau yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya mencoba untuk menjawab semua pertanyaannya. Tetap semangat, tetap kerja keras. Tuhan memberkati.